Barang siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua kumis dan jenggotnya tadi itu, dan apa yang di antara dua kakinya, maka Nabi akan menjamin untuknya surga. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melazimi ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara apa yang kemudian Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, laula anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan surat selain surat ini, niscaya itu sudah cukup bagi manusia. Saking luas dan juga dalamnya makna kandungan dari surat itu, yaitu surat Al-Asr. 3 ayat yang paling favorit karena merupakan surat yang sering kali dibaca oleh para imam selain kulhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka yang tidak rugi. Rugi itu istilah lain dari celaka. Orang kalau celaka itu ya rugi, kalau rugi itu ya biasanya celaka. Ya. Sebagaimana orang dagang kok rugi ya cilaka bagi dia. Ya. Sebagaimana orang kecelakaan itu biasanya rugi. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk difahami. Dengan kata lain, bahwa mereka yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga itu yang memiliki 4 ciri sebagaimana yang kemudian disebutkan di dalam akhir ayat itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis, sebagaimana di dunia itu ada tingkatan-tingkatan, ada yang di atas, ada yang di bawah, dan begitu seterusnya.
Sesungguhnya di surga itu juga demikian. Makanya kita mengenal istilah derajat nanti di surga itu, yang masing-masing derajat itu menunjukkan kedudukan seseorang dibandingkan yang lain. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Sa'ala Musa bin Imran Rabbahu Jalla wa'ala. Musa bin Imran pernah bertanya kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya Rabbi ma adna ahlal jannati manzilatan. Wahai Rabbku, apakah kedudukan yang paling rendah nanti di surga? Faqala Allahu azza wa jalla, ya Musa dzalika rajulun yaji'u ba'da ma adkhala ahlal jannatil jannata. Orang yang paling rendah derajat surganya itu adalah dia orang yang setelah seluruh penduduk surga itu mendapatkan jatahnya masing-masing memasuki surga tadi itu, fayuqalu lahu udkhulil jannah, maka kemudian dikatakan kepada orang itu, masuklah kamu ke dalam surga. Dalam definisi lain, ini adalah orang yang terakhir kali masuk surga. Fayaqulu ya Rabbi kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhdhatahum. Wahai Rabbku, bagaimana aku masuk surga sedangkan tempatnya sudah penuh? Orang sudah ngambil jatahnya masing-masing, kaplingannya sudah diambil semua, tidak ada lagi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fayaqulullahu jalla wa ala ama tarda ayyakuna laka mithla mulki malakin mithla mulki malikin min muluki dunya. Lalu kemudian Allah bertanya kepada orang itu, apakah kamu ridho jika aku berikan satu bagian wilayah sebagaimana yang dimiliki oleh salah satu raja-raja dunia? Fayaqulul abdu raditu ya Rabbi, raditu ya Rabbi. Maka kemudian hamba yang terakhir kali masuk surga tadi itu mengatakan, aku ridho wahai Rabbku, aku ridho wahai Rabbku. Fayaqul Rabb, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laka dzalika wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu. Fayaqulul abdu fil khamisati raditu ya Rabbi, raditu ya Rabbi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku berikan kepadamu satu wilayah yang dimiliki oleh raja dunia tadi itu, kemudian yang semisal dengan itu sampai 5 kali, berarti 5 kali lipatnya. Jadi kalau raja dunia hari ini yang paling luas kekuasaannya adalah Bizantium, berarti 5 kali kekuasaan yang pernah diberikan kepada Bizantium atau kepada raja Mesir atau yang semisal dengan itu. Lalu kemudian sampai kata yang kelima tadi itu, ketika Allah mengatakan mithlahu wa mithlahu wa mithlahu tadi, si hamba tadi terus mengatakan raditu ya Rabb, raditu ya Rabb. Aku ridho wahai Rabbku, aku ridho wahai Rabbku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, laka dzalika wa asyratu amthalihi ma'ahu wa laka fiha mashtahat nafsuka wa ladzat ainuka. Ya. Sesungguhnya aku berikan lagi kepadamu 10 kali lipat dari apa yang pernah aku berikan kepadamu. Yang sudah 5 kali lipat tadi itu dilipat gandakan lagi 10 kali lipat. Walaka fiha mashtahat nafsuk, bagimu di dalamnya semua yang disenangi oleh nafsumu, waladzat ainuk, dan apa-apa yang disenangi oleh matamu. Dan ini menjadi salah satu di antara hadis Nabi SAW yang disebutkan tentang kepemilikan atau kaplingan yang paling kecil nanti di surga itu, dalam hadis riwayat yang lain adalah 3 kali dunia. 3 kali dunia. Padahal kita sudah punya tanah 1 kapling di samping Munawaroh aja udah seneng. Apalagi nanti kaplingan di surga itu adalah 3 kali lipat dunia. Ya, ini harusnya membuat kita lebih semangat. Itu yang paling kere, Pak. Yang paling rendahnya, yang paling sedikit yang didapat. Bayangkan kalau kemudian yang didapat oleh mereka yang memang sudah
jatah surga sejak awal, ya kan? Bahkan ada yang di antara mereka mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Padahal langit dan bumi itu sangat luas, Pak. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai motivasi diri bagi kita. Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan inna ahlal jannah la yatara'una fil jannati kama tara'una al-kaukab ad-durriyil ghabiri fil ufuqi at-tali'i fi tafadhulid darajat. Sesungguhnya penduduk surga itu melihat penduduk surga yang lain yang derajatnya lebih tinggi, itu ibarat seseorang di bumi yang melihat bintang yang ada di langit yang gemerlapnya itu sangat cerah. Jadi jarak 1 derajatnya itu seperti kita di bumi lihat bintang di langit, itu jarak 1 derajat di surga. Bayangkan kalau kemudian yang tingginya nanti itu jauh melebihi sekian derajat. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari juga, Pak, di kitab Al-Adab Al-Mufrad itu, bahwa salah satu di antara yang didapatkan oleh orang tua yang memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, setiap kali satu doa yang diucapkan oleh anaknya tadi itu menghapuskan satu kesalahan orang tuanya, meninggikan 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal 1 derajat itu ibarat seperti tadi, seperti seseorang di bumi yang melihat bintang yang gemerlap di langit. Itu jarak antara derajat ke derajat yang berikutnya itu. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Lalu kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ulaikan nabiyun, wahai Rasulullah, apakah mereka itu adalah para nabi yang mendapatkan derajat yang tinggi tadi itu? Qala bala walladzi nafsi biyadihi wa aqwamun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, iya, di antara yang tinggal di derajat yang tinggi tadi itu adalah para nabi dan juga kaum yang mereka beriman kepada Allah dan juga membenarkan para nabi yang diutus kepada mereka. Ini fadilah yang Allah berikan kepada mereka yang mau mengikuti dan membenarkan ajaran nabinya. Allah akan berikan derajat bersama dengan para nabi yang tinggi derajatnya tadi itu seperti bintang di langit jika dilihat dari bumi. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai motivasi bagi kita. Jadi mengamalkan sunnah itu bukan hal yang sepele, Pak. Ngikutin Nabi, mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi itu bukan hal yang sederhana. Itu sesuatu yang istimewa, yang ketika kemudian itu kita lakukan, kita mendapatkan keutamaan seperti tadi. Beriman kepada Allah, kemudian mengikuti Nabi dengan beramal soleh. Makanya di Quran surat Al-Asr tadi Allah dengan tegas menyebutkan illalladzina amanu wa amilus salihat, yaitu mereka orang-orang yang kemudian beriman dan juga beramal soleh. Beramal soleh itu apa saja? Bentuknya banyak, Pak. Bentuknya banyak. Sholat itu amal soleh. Apalagi sholat jamaah. Yang kadang-kadang banyak di antara kita ini masjidnya perek tapi jamaahnya aduh, Pak. Maksudnya jamaah di rumah. Padahal masjidnya dekat rumah. Ya. Padahal keutamaan mereka yang sholat di masjid itu 27 derajat, dalam riwayat yang lain 25 derajat lebih tinggi. Bayangkan 1 derajatnya seperti tadi, ya. Itu yang didapatkan nanti di akhirat dibandingkan mereka yang sholat sendirian. Lah kalau sholat sendirian kan sah tau Ustaz? Yo sah. Yang bilang nggak sah siapa? Memang sah sholatnya. Gugur kewajibannya, gugur. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan, tapi tidak mendapatkan kedudukan setinggi mereka yang melazimi sholat jamaah di masjid.
Eman-eman masjidnya sudah dibangun bagus-bagus ya kan, walaupun belum selesai. Tapi ya ini tugas kita untuk menyelesaikannya, Pak. Membangun masjid, kata Nabi SAW, walau mithlal kutot, meskipun hanya sebesar sarang burung, itu nanti akan dibikinkan rumah untuk kita di surga. Walaupun cuma nitip nempel keramik satu dus saja, walaupun cuma sekedar nitip nempel lagi kaca atau nempel cat atau nempel plafon atau apapun yang ada di masjid, itu menjadikan kita dibangunkan oleh Allah rumah di surga, Pak. Lu sarang burung itu sebesar apa tuh, Pak? Ya. Cuman kecil. Tapi itu nanti diganti oleh Allah dengan satu rumah di surga. Apalagi kalau kita nempelnya bukan satu sarang burung tapi satu dus keramik, atau bahkan ini dirambungi kabeh, iki wis tak rambungi kabeh lah aku dhewe wae gitu misalnya, ya. Wah, itu nggak tahu lagi, lebih besar lagi bisa jadi apa yang digantikan oleh Allah nanti ketika di surga. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita, ya. Apa saja jalan yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa riwayat hadis yang kemudian disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah yang bisa menghantarkan kita ke surga, yang pertama, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada mereka dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Nabi SAW bersabda, man amana billahi wa rasulihi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, wa aqamas shalah, dan menegakkan sholat. Sholat itu tegak, Pak, itu enggak mudah roboh. Bentuk tegaknya salah satunya adalah masjidnya rame. Itu indikator tegaknya sholat, ya. Nabi itu rumahnya samping masjid, Pak. Tapi Nabi enggak pernah enggak sholat di masjid. Selalu sholat di masjid, kecuali beliau sedang safar, entah karena peperangan atau yang semisalnya. Atau ketika di akhir hayat beliau saat beliau sakit, setelah beliau melakukan haji wada, ya, yang akhirnya kemudian digantikan Abu Bakar, itu pun memaksakan diri ke masjid. Sampai Nabi SAW itu dalam sebuah riwayat disebutkan beliau datang ke masjid, kemudian mengimami sholat, tiba-tiba pingsan. Bangun lagi, sampai mana kita, belum ada satu rakaat ya Rasulullah, lanjut lagi berdiri, lalu pingsan lagi, sampai beberapa kali, sampai akhirnya kemudian dibopong ke rumah, lalu kemudian Nabi menunjuk Abu Bakar agar mengimami sholat. Sampai seperti itu Nabi kita. Kita ini kadang-kadang greges sithik orang yang masjid. Jangankan greges, orang greges orang yang masjid kadang-kadang. Ini masalahnya. Masalahnya di sini gitu, ya. Jangankan greges-greges, orang greges saja kadang-kadang nggak ke masjid gitu. Padahal ya lanang. Padahal ya kuat ke masjidnya, ya. Mumpung masih diberi kekuatan, Pak. Nanti kalau sudah udzur itu kita rindu kalau misalnya kemudian kita bisa ke masjid. Kita masih bisa berdiri tegap. Harusnya kita malu kepada bapak-bapak seperti beliau ini yang kadang-kadang sholat harus duduk di kursi, itu pun masih berangkat ke masjid juga. Sedangkan kadang-kadang yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih kuat pun nggak ke masjid. Atau giliran ke masjid nggak sholat. Nah, ini masalahnya. Bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Wasama Ramadhana, kemudian melaksanakan puasa Ramadan. Kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah, maka sungguh Allah wajib untuk memasukkan dia ke dalam surga. Apa tadi yang harus dilakukan? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, menunaikan puasa Ramadan, ya. Kata Nabi SAW, kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah, maka sungguh wajib bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Jadi sebenarnya syarat masuk surga itu sederhana, Pak. Cukup lazimi 3 hal tadi itu, ya.
beriman, menegakkan sholat, puasa Ramadan. Haji itu kan bagi yang mampu. Zakat itu kan bagi yang duit, Pak. Kalau yang nggak punya duit, ya nggak wajib zakat. Walaupun ada juga di antara kita ini kalau nggak zakat merasa nggak afdol. Padahal sebenarnya duitnya juga nggak wajib zakat, gitu maksudnya. Saya pernah dapat pertanyaan di Range sana, Pak, di Masjid Range itu. Masjidnya di dalam dekat SD 1 apa SD berapa itu. Jadi ada, Ustadz, saya ini punya kebun cengkeh. Setiap beberapa minggu panen sekian. Apakah saya wajib zakat? Dihitung itu ternyata nggak nyampe nisab, Pak. Ketika kemudian dijawab, enggak wajib zakat. Ya gimana, mosok saya enggak zakat? Alhamdulillah, berarti kesadaran zakatnya ada. Yang aneh itu sekarang orang punya harta, bandane oke, tapi enggak mau bayar zakat. Kadang-kadang cari-cari alasan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai renungan bagi kita. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk surga. Ini yang pertama. Jadi berarti yang melaksanakan hal-hal yang wajib, semua yang wajib bagi kita, itu kalau kita laksanakan, kemudian kita beriman dan tidak melakukan kesyirikan, Allah jamin kita masuk surga. Ya. Sebagaimana kata Nabi kepada seorang badui, ya, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dengan itu. Laksanakan kewajiban, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, ya. Pasti kamu masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua yang bisa memasukkan kita ke dalam surga juga, diantaranya adalah idzajtanabar rajulul kibra wal gulula fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang menjauhi sikap sombong serta gulul itu, Pak, itu artinya mencuri apa yang bukan miliknya. Kalau dulu gulul itu istilah untuk mereka yang ngambil harta ghanimah sebelum harta ghanimah itu dibagi, ngambil jatah duluan. Itu kata Nabi, man ghalla falaisa minna, barang siapa yang melakukan gulul maka dia bukan golongan kami, ya. Di antara bentuk gulul juga adalah mengambil apa yang bukan haknya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, man mata wa huwa bari'un min thalathin. Barang siapa yang meninggal dan dia terlepas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Al-kibru wal gululu wad dainu. Barang siapa yang terlepas dari 3 hal ini, maka dia akan masuk surga. Yang pertama al-kibru, sifat sombong. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga mereka orang yang di dalam hatinya ada 1 biji dzarrah dari kesombongan. Biji dzarrah itu sesuatu yang paling kecil yang kita bisa lihat hari ini, Pak. Seringkali diterjemahkan dengan istilah biji sawi. Benih biji sawi itu kan sangat kecil, ya. Atau 1 biji wijen misalnya, atau yang semisal dengan itu. Kalau itu bagian dari kesombongan tadi, meskipun hanya sebesar itu, Pak, ya, menjadikan kita terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka sombong itu jangan dipelihara. Apalagi kita hidup di masa di mana hari ini kesombongan itu menjadi tren, Pak, ya. Sambil bikin konten pakai cermin ditunjukin HP-nya.
HP lo iPhone bukan. Tapi di HP-nya iPhone gitu misalnya kan. Cuma sekedar bikin konten gitu doang. Kalau itu menunjukkan kesombongan tadi itu, ya. Bahkan dipertontonkan di hadapan orang banyak, seakan-akan kalau HP-nya iPhone tuh keren gitu, ya. Padahal HP itu mau iPhone mau bukan itu fungsinya sama aja. Yang ku nelpon sama WA sama SMS, udah. Yang lain itu fungsi tambahan yang belum tentu dipakai. Ya. Tapi kadang-kadang orang lebih senang menghabiskan uang banyak untuk satu hal yang fungsinya sama dengan yang harganya 1/10-nya tadi itu. Sama saja fungsinya. Apalagi kalau kemudian tidak dimaksimalkan fungsinya kecuali hanya sekedar untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Karena kesombongan itu meskipun hanya sebesar biji dzarrah akan menjadikan kita terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, kata para ulama. Sombong itu adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Apapun kalau benar kita tolak, itu berarti kita sudah bersikap sombong. Seorang mukmin itu adalah orang yang tunduk pada kebenaran meskipun kebenaran itu keluar dari orang yang dia benci sekalipun. Kalau itu benar ya dibenarkan. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Wal ghulula tadi, melakukan hulul tadi. Wadaina, dan terbebas dari hutang. Jadi enggak sombong, enggak ghulul, juga enggak punya utang, Pak, dijamin masuk surga. Tapi kalau duwe utang, meskipun meninggalnya mati syahid, itu tetap terhalang dari masuk surga sampai urusan utangnya rampung, sampai urusan utangnya selesai. Kalau utangnya nggak selesai itu menjadi penghalang. Padahal orang yang mati syahid itu mendapatkan derajat paling tinggi di surga, Pak. Ya. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kalau punya utang, Pak, terhalang. Maka hati-hati dengan utang. Kadang-kadang kita ini utang digawe-gawe. Ya. Kancane motore anyar, pengen motor anyar, ngutang. Kancane mobil anyar, ganti mobil anyar, ngutang. Tapi ngutang jadi masalah itu. Kalau cash ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Ngutangnya ini loh, khawatirnya kita meninggal sebelum utangnya selesai. Yang akhirnya kemudian menjadi penghalang bagi kita nanti dari masuk surga. Yang Nabi SAW mengatakan tadi, man mata wa huwa bari'un min thalathin, barang siapa yang mati dalam keadaan terlepas dari 3 hal tadi, dakhalal jannah, kata Nabi SAW, maka dia pasti akan masuk surga. Terlepas dari sifat sombong, terlepas dari ghulul, dan terlepas dari hutang. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai motivasi bagi diri kita. Kalau bisa lunas, ngapain ngutang gitu. Kalau belum bisa lunas atau belum bisa beli cash, sabar. Itu aja kuncinya, ya. Kadang-kadang untuk menikmati itu belum tentu harus dengan memiliki, Pak. Gitu. Kalau cuma pengen naik mobil gampang, Pak. Pencet aplikasi kuning atau hijau itu jadi kita naik mobil, Pak. Kan judulnya mobil itu cuma ditumpaki toh. Ya. Punya mobil tapi nggak bisa numpak ya sama aja. Saya contohkan sebuah gambaran tentang rizki itu apa yang kita manfaatkan, Pak. Kalau kita nggak bisa manfaatkan itu belum tentu rezeki kita. Ada cerita tentang seorang bos maskapai penerbangan. Pesawatnya ratusan, Pak. Tapi dia belum pernah sekalipun naik pesawat. Padahal kalau dia mau naik pesawat gratis itu, kemanapun gratis. Wong dhek sing duwe. Kenapa, Pak? Karena dia punya penyakit fobia ketinggian. Nggak bisa yang tinggi-tinggi itu. Naik tangga aja bisa pingsan itu. Apalagi naik pesawat. Ya, bersyukur kita ini ya. Walaupun dadak bayar tapi iso naik pesawat. Sing duwe pesawat aja belum tentu bisa naik pesawat loh, Pak. Ada lagi kasusnya, ini bos besar juga ya.
Sampai ketika kemudian dia disewakan hotel yang presiden suite itu Pak, yang satu malamnya bisa puluhan juta itu, ya, dengan segala fasilitas yang mewah dan luar biasa nyaman. Tapi yang jadi masalah dia itu nggak bisa tidur di spring bed Pak. Kemana-mana gawani koper isine tikar dari daun pandan itu. Tikar dari pandan itu, ya. Jadi setiap kali dia kadang-kadang yang sopirnya itu geleng-geleng, kirian kemudian masuk hotel, sopirnya yang suruh tidur di mana spring bed, sedangkan dianya gelar tikar pandan itu, dia tidur di situ di lantai. Karena kalau dia tidur di sana, langsung besoknya masuk rumah sakit Pak. Ya, itu nikmat itu, ya, bahwa rizki itu apa yang kita rasakan, apa yang kita manfaatkan, itulah rizki. Makanya Nabi benar ketika mengatakan sesungguhnya rizkimu itu hanya 3. Apa yang engkau makan, yang akhirnya engkau buang itu. Apa yang engkau pakai, yang akhirnya engkau ganti dengan yang baru kalau dia sudah lusuh atau sudah rusak. Dan yang ketiga adalah apa yang engkau infakkan. Itulah rizki kita. Selain itu nggak ada. Yang disimpan neng bank ratusan juta itu. Ya itu kalau kita bisa nikmati, kalau enggak cuman diwarisi sama anak sama istri kita, sama ahli waris, atau bahkan jadi udur, jadi rebutannya ahli waris. Yang kemudian kita miliki juga belum tentu kita nikmati. Makanya syukuri apa yang bisa kita nikmati itu Pak. Itulah rezeki kita. Lo untuk bisa tinggal di sebuah rumah itu nggak harus punya rumah kok. Ya. Ini jujur Pak, kadang-kadang yang dipunya malah nggak ditempatin. Ini dari hati yang paling dalam. Saya itu punya rumah di Kalianda Pak, tapi ora tau dinggoni. Giran di sini ada kontrakan, suruh ngenggoni. Ya itulah rizkinya. Ya. Yang kadang-kadang kita ini jarang sekali merenungkan hal-hal seperti itu. Kita itu selalu menganggap bahwa rizki itu apa yang kita miliki. Padahal yang kita miliki itu belum tentu menjadi rizki kita. Karena belum tentu kita nikmati. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Kemudian berikutnya di antara yang bisa menghantarkan kita ke surga adalah as-sidqu, yaitu sifat jujur. Sebagaimana Nabi SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mereka yang mendapatkan banyak kebaikan ya hanya orang-orang yang jujur. Orang-orang yang banyak dustanya itu enggak dapat kebaikan apapun bahkan. Ya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Menjaga kejujuran kita itu menjadi asbab kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampai memerintahkan kita di dalam ayatnya dengan kalimat apa? Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Karena memang berlaku jujur itu enggak semua orang mampu. Ya. Kadang-kadang berdusta itu lebih ringan di lisan kita dibandingkan mengatakan yang sebenarnya. Apalagi kalau ternyata kita tidak mau apa yang sebenarnya tadi itu diketahui oleh orang lain. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang bisa menghantarkan kita kepada surga juga adalah menjaga diri dari zina dan dari makan apa yang tidak diharamkan, menjaga diri dari makan yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjamin untukku, menjamin atas namaku untuk bisa menjaga apa yang di antara kedua jenggotnya, maksudnya kumis dan jenggot ini, Pak, lisan, ya, mulut. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, azman lahul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan jamin untuknya surga. Barang siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua kumis dan jenggotnya tadi itu, dan apa yang di antara dua kakinya, maka Nabi akan menjamin untuknya surga. Dan memang hari ini kebanyakan dosa itu disebabkan dua itu, Pak. Mulut sama bawah perut tadi. Ya. Berapa banyak hari ini orang yang makan sesuatu yang diharamkan. Berapa banyak hari ini orang yang melakukan ghibah, berkata dusta, dan berbagai hal yang kemudian merupakan keburukan yang disebabkan oleh lisannya tadi. Termasuk urusan zina yang hari ini kita dapati banyak justru dilakukan oleh mereka, orang-orang yang masih muda tadi. Kenapa? Karena diumbar auratnya, diumbar nafsunya itu, apalagi dengan adanya setan gepeng yang satu ini. Kemaksiatan itu hanya dengan satu klik jari ini saja awalnya, yang itu nanti akan berlanjut dan berefek kepada dosa-dosa berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkait zina itu kan mengatakan dengan kalimat yang cukup tegas, wala taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati zina. Segala hal yang bisa mendekatkan kita kepada zina tadi itu semuanya diharamkan. Jadi kalau ini bisa mendekatkan kita kepada zina, haram hukumnya bagi kita. Bahkan kalau perlu lebih baik nggak punya ini daripada punya. Karena Allah secara tegas mengharamkan kita mendekati, apalagi melakukannya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Maka untuk menjaga hal itu sangat penting bagi kita untuk menjaga, terutama adalah mata. Qul lil mu'minina ayyaguddu min absarihim wa qul lil mu'minati ayyagudna min absarihinna. Katakanlah kepada laki-laki muslim agar kemudian mereka menjaga pandangan mata mereka. Karena urusan syahwat itu berawal dari pandangan mata, Pak. Enggak tahu kemudian dihindari itu lebih mudah daripada menghindari setelah tahu. Kadang-kadang kalau sudah tahu itu kecanduan, Pak. Itu masalahnya. Makanya hari ini salah satu di antara bagian dari yang menjadi perhatian para psikolog ya, terkait dengan perkembangan pendidikan anak itu adalah kecenderungan anak terhadap pornografi itu yang cukup tinggi kecenderungannya, apalagi di kalangan anak-anak sekolah. Kenapa, Pak? Karena sudah mulai tahu tadi, sedangkan dia belum pernah merasakan itu. Kadang-kadang penasaran itu yang menjadikan dia nggak pernah berhenti tadi. Dan itu hari ini berawal dari apa? Dari ini, Pak. Kadang-kadang ya, dikasih link sama temennya, pencet ya. Kadang-kadang buka apa lewat gitu kan. Ini masalahnya. Dan ini bagian dari yang juga harusnya diperhatikan. Tahun 2006 pernah ada riset, Pak. Tahun 2006-2005 itu pernah ada riset, Pak. Dulu sebelum internet semudah hari ini, waktu itu internet cek larang, Pak. Kalau kita mau internetan tuh bisanya ke warnet. Nggak ada HP yang bisa internetan dulu itu ya. Kalau mau internetan ya ke warnet itu. Dulu waktu itu ada riset,
setiap hari itu minimal ada 3 website atau blog porno. Setiap hari, dan itu baru. Bayangkan itu tahun itu. Lah saiki wis kaya ngopo juga. Dengan gampang dan mudahnya akses internet tadi. Itu dulu loh Pak, zaman internet ijek larang, zaman kemudian apa istilahnya akses itu masih terbatas. Itu saja sudah ada riset sampai seperti itu. Setiap hari itu ada 3 website atau blog yang merupakan website atau blog situs porno tadi itu. Dan ini menjadi bagian dari yang juga harusnya menjadi apa istilahnya menjadikan kita ngelus dada gitu. Bagaimana nasib para penerus kita nanti kalau kerusakannya sudah separah itu. Makanya tidak ada yang mampu menjaga mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sekedar penjagaan secara fisik Pak, seberapa kuat kita mentelengi anak-anak kita tadi itu. Seberapa kuat kita mengawasi meskipun pakai CCTV sekalipun. Lah CCTV aja sekarang bisa dikelabui kok, ya kan? Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kalau bukan karena dasar iman, Pak, tidak akan orang kemudian bisa menjauhi kemaksiatan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Supaya kemudian kita lebih mengutamakan dan memperhatikan hal ini terkait dengan diri kita dan juga anak-anak kita. Salah satu di antara asbab kenapa dulu para salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu mereka menjadi generasi terbaik itu karena mereka saling menjaga. Orang tua menjaga anaknya dengan selalu mendoakan anaknya, begitu juga sebaliknya. Anak juga selalu mendoakan orang tuanya. Sehingga lantaran itu Allah menjaga keduanya. Sedangkan hari ini banyak orang tua lupa untuk mendoakan anaknya, begitu juga sebaliknya anak-anak yang dengan kesibukannya hingga lalai untuk mendoakan orang tuanya. Itulah pentingnya pendidikan agama itu, Pak. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kemudian yang berikutnya yang bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli rak'ataini yaqbalu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang itu berwudu kemudian memperbagus wudunya. Wa yusalli rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat dengan hati dan juga wajahnya, maksudnya dengan ikhlas. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Ini contoh sunnah sholat 2 rakaat setiap setelah kali wudu. Sebagaimana Nabi yang mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara sendalmu di surga, kata Nabi SAW. Salah satu asbabnya karena Bilal itu selalu menjaga wudu, jadi setiap kali batal itu mesti langsung wudu, Pak. Nggak perlu nunggu mau sholat wudunya. Ya, setiap kali batal beliau langsung wudu, dan setiap setelah wudu beliau sholat 2 rakaat. Itu contoh sunnah. Walaupun sunnah itu banyak ya. Sunnah itu banyak. Sholat rawatib itu juga sunnah ya. Kemudian puasa Senin Kemis itu juga sunnah. Termasuk kemudian mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid itu juga sunnah ya. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain ya. Yang kalau sunnah-sunnah itu dilakukan menjadikan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak yang lainnya ya. Termasuk diantaranya memberi makan fakir miskin, menyebarkan salam. Yang dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam ya. Wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam. Sedangkan saat ini salamnya sudah ganti klakson.
ketemu tit gitu. Cuman gitu aja. Padahal sunnahnya itu menyampaikan salam, assalamualaikum gitu. Itu sunnahnya, Pak. Ya. Kalau salam itu yang mengucapkan salam dapat pahala, yang disalami dapat doanya tadi. Assalamualaikum kan keselamatan bagimu. Jadi setiap ketemu didoain selamat. Kira-kira selamat nggak, Pak? Ya selamat dong, yang doain banyak. Ya. Kalau udah diganti tin tadi itu, ya nggak ada isinya itu, nggak ada maknanya. Ya. Wa'at imuto'am, juga beri makan orang yang membutuhkan makanan. Wasollu wan nasu niyam, dan sholat malamlah saat orang-orang sedang tidur. Kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan lancar, nggak ada hambatan. Nah, ini diantara beberapa hal yang bisa menjadikan kita masuk surga. Saya bilang ini beberapa, karena sebenarnya banyak hal yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan. Dari mulai melaksanakan yang wajib tadi, sholat wajibnya, kalau perlu di masjidnya dijaga betul. Karena sholat jamaah itu syiar, Pak. Yang kalau kemudian kita jauh dari sholat jamaah itu menjadikan masjid-masjid sepi, itu menjadikan kita jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga memberikan motivasi yang baik bagi kita untuk terus meningkatkan amal soleh kita, yang mudah-mudahan kita nanti sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.